3 laga tanpa kemenangan, pelatih Persebaya klaim moral pemain baik-baik saja. 3 laga tanpa kemenangan bukanlah situasi ideal bagi Persebaya Surabaya. Tim asal Kota Pahlawan itu kini dalam sorotan setelah gagal meraih hasil maksimal di ajang BRI Super League 2025. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Dewa United pada 26 September 2025, kemudian kalah 1-3 dari Persija Jakarta pada 18 Oktober 2025, dan ditahan PSBS Biak tanpa gol di 24 Oktober 2025. Hasil tanpa kemenangan itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan bonek, apalagi tim juga kerap tampil tidak stabil di lapangan, bahkan mendapat 4 kartu merah hanya dalam 3 pertandingan terakhir. Pelatih Eduardo Perez menilai situasi tim tidak seburuk yang terlihat. Ia menganggap hasil imbang terakhir justru menunjukkan sisi positif dari kerja keras para pemain meski bermain dengan 9 orang. Juga moralitas setelah meraih 1 poin melawan 9 pemain. Kami tidak hanya menunjukkan sisi negatifnya, tetapi juga memiliki sisi positif lainnya, ujar Perez Rabu 29 Oktober 2025. Menurut pelatih asal Spanyol itu, semangat juang pemain masih terjaga dan tugasnya adalah menjaga mental mereka tetap fokus. Pekerjaan saya tentu saja selalu menganalisis pertandingan dan juga untuk menularkan aura positif kepada para pemain saya, karena mereka bekerja sangat keras, imbuhnya. Kritik dari supporter memang deras, namun Perez tetap berusaha fokus memperbaiki performa tim. Ia menegaskan bahwa setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda, dan tim terus berupaya tampil lebih baik. Kami bekerja sangat keras untuk meraih 3 poin. Setiap pertandingan berbeda. Pertandingan terakhir tentu saja kami ingin meraih 3 poin. Namun dalam pertandingan itu kami harus bermain 60 menit dengan 9 pemain. Itu sulit, namun akhirnya tim dengan 9 pemain menunjukkan semangat. Dan tentu saja kami bekerja sangat keras untuk bangkit dan meraih 3 poin, tambah Perez. Persebaya kini tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 11 poin dari 8 pertandingan. Catatan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan menunjukkan tim masih mencari konsistensi permainan. Laga spesial Bruno Moreira, 100 penampilan untuk Persebaya Surabaya. Minggu 2 November 2025 akan menjadi hari bersejarah bagi Bruno Moreira. Gelandang andalan Persebaya Surabaya itu akan mencatatkan penampilan ke-100 bersama bajul ijo saat menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga pekan ke-11 BRI Super League ini terasa istimewa sebab Bruno bukan sekedar pemain asing, melainkan sosok yang telah menjadi simbol semangat dan konsistensi bagi Persebaya sejak pertama kali bergabung. Klub pun mengunggah momen spesial itu di media sosial resmi mereka. Bruno akan menjalani laga ke-100 di kasta tertinggi sepak bola tanah air bersama Persebaya pada laga melawan Persis 2 November 2025. Slide pertama, laga perdana Bruno bersama Persebaya melawan Persikabo pada Sabtu 11 September 2021 di Stadion Wibawa Mukti. Slide kedua, laga ke-99 Bruno bersama Persebaya melawan PSBS pada 24 Oktober, tulis pihak klub. Pemain asal Brazil tersebut mengaku bangga bisa mencapai catatan bersejarah itu. Ia pun bertekad menutup laga ke-100 dengan kemenangan. Sangat bangga bisa mencapai 100 pertandingan untuk Persebaya. Pertandingan berikutnya pada hari Minggu. Ayo raih 3 poinnya, ujar Bruno Moreira melalui Instastory. Bonek, supporter setia Persebaya, turut menyambut momen tersebut dengan penuh antusiasme. Banyak dari mereka menuliskan pesan dukungan dan harapan agar sang kapten bisa terus menjadi bagian penting dari klub. Tetap selamanya di Persebaya Kapten dan jadilah legenda, tulis salah satu bonek. Musim ini Bruno Moreira masih menjadi andalan utama pelatih Eduardo Perez di lini depan. Dari 8 laga yang dijalaninya, pemain 26 tahun itu sudah mencetak 3 gol dan beberapa kali menjadi pembeda di lini serang. Namun dalam 2 pertandingan terakhir, Bruno belum berhasil menambah koleksi golnya. Pertandingan melawan Persis Solo nanti akan menjadi ajang pembuktian, sekaligus momen spesial untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi motor penting dalam permainan bajul ijo. Momen 100 penampilan ini menjadi bukti kesetiaan dan dedikasi Bruno Moreira untuk Persebaya. Ia bukan hanya pemain, melainkan sosok yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan klub kebanggaan bonek tersebut. Persik Kediri ngotot, lawan Persebaya harus di Stadion Brawijaya. Persik Kediri bersikeras agar laga melawan Persebaya Surabaya pada 7 bulan 11 2025 bisa digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Dukungan dari Persikmania dianggap penting demi mendorong semangat tim berjuluk Macan Putih untuk meraih kemenangan. Ketua Panpel Persik Kediri, Triwidodo, mengungkapkan harapannya agar pihak kepolisian memberi izin pertandingan digelar di Brawijaya.
Kami sangat berharap laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya dapat dimainkan di Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Ini karena animo masyarakat Kediri untuk menyaksikan pertandingan sepak bola cukup tinggi, ujar Triwidodo Kamis 30 Oktober 2025. Menurut Widodo, kehadiran Persikmania bukan sekedar penonton, tetapi juga energi tambahan yang bisa memotivasi pemain. Bisa menjadi motivasi lebih kepada tim untuk meraih hasil positif, dan tim saat ini tengah membutuhkan dukungan itu, tambahnya. Sejumlah perbaikan juga telah dilakukan oleh pihak Panpel Persik Kediri di Stadion Brawijaya, mulai dari ruang ganti pemain, wasit, area broadcasting, hingga ruang medis dan toilet. Selain itu, tribun penonton juga dicat ulang, lapangan diratakan, dan lampu LED diganti dengan target rampung pada 4 bulan 11 2025. Sejumlah perbaikan di Stadion Brawijaya Kota Kediri sudah dilakukan. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kediri yang peduli dan memberikan perhatian dengan memperbaiki stadion. Panpel mengaku sudah mencoba mencari alternatif stadion lain seperti Gelora Joko Samudra Gresik, Gelora Delta Sidoarjo, Surajaya Lamongan, dan Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Namun semua opsi tersebut mendapat penolakan oleh pihak pengelola. Kami sudah melakukan komunikasi di luar Stadion Brawijaya, namun hasilnya mendapat penolakan oleh pihak pengelola stadion. Oleh karena itu, kami meminta untuk tetap bermain di Stadion Brawijaya, jelasnya. Namun berdasarkan hasil rapat risk assessment di Polres Kediri Kota pada 29 Oktober 2025, Stadion Brawijaya dinyatakan belum layak menggelar laga Liga 1. Nilai kelayakan stadion hanya mencapai 42,8%, di bawah ambang batas minimal 60%. Untuk menggelar pertandingan Liga 1, minimal nilainya harus 60. Karena hasilnya hanya 42,8%, maka pertandingan Persik versus Persebaya tidak layak digelar di Kediri. Kami tidak ingin mengambil resiko yang bisa membahayakan keselamatan penonton maupun tim, tegas Kapolres Kediri Kota, AKB Anggi Saputra Ibrahim. Performa tidak konsisten membuat Persebaya Surabaya berada dalam sorotan. Bonek kini menaruh harapan besar pada sosok yang dianggap bisa mengubah nasib Green Force, yaitu Bernardo Tavares. Musim Super League 2025-2026 belum berjalan sesuai ekspektasi. Persebaya Surabaya gagal menunjukkan kestabilan permainan dan baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta di Gelora Bung Tomo. Kekalahan itu membuat tekanan terhadap manajemen semakin meningkat, terutama dari Bonek yang mulai kehilangan kesabaran atas performa tim yang belum juga membaik hingga pertengahan musim ini. Nama Bernardo Tavares langsung muncul di berbagai kolom komentar akun resmi klub. Banyak yang menilai pelatih asal Portugal tersebut adalah sosok ideal untuk memimpin kebangkitan Green Force. Desakan itu tidak berlebihan, sebab Tavares baru saja resmi berpisah dengan PSM Makassar pada 1 Oktober 2025, dan kini berstatus tanpa klub. Peluangnya bergabung ke Persebaya pun terbuka lebar. Bonek percaya, Tavares memiliki kapasitas, pengalaman, dan karakter kuat yang dibutuhkan tim. Pelatih berusia 44 tahun itu dianggap mampu membawa Persebaya kembali ke identitas aslinya. Fakta pertama, prestasinya sudah terbukti. Selama 3 tahun bersama PSM, Tavares sukses membawa Juku Eja juara Liga 1 musim 2022-2023, serta tampil di ajang AFC Cup dengan hasil impresif. Dia mencatat 129 laga bersama PSM dengan torehan 55 kemenangan. Catatan ini menunjukkan kemampuannya membangun tim solid dan kompetitif di tengah tekanan tinggi kompetisi kasta tinggi. Fakta kedua, Tavares dikenal profesional dan berpengalaman luas. Karirnya dimulai dari Akademi SLB Benfica pada 2001, sebelum menukangi tim di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Gaya kepelatihannya menekankan disiplin dan fleksibilitas taktik. Formasi favoritnya 3-5-2 dengan transisi cepat dan penguasaan ruang sesuai karakter permainan cepat Persebaya Surabaya. Lisensi UEFA Pro yang dimiliki menambah kredibilitasnya. Ia juga pernah juara di Macau dan Maldiva, serta menyabet gelar Manager of the Year, menunjukkan reputasi di kancah internasional. Fakta ketiga, Tavares dikenal mampu membangun karakter pemain. Dia menanamkan etos kerja tinggi dan memberi kepercayaan kepada pemain muda sesuai kultur khas Persebaya yang penuh semangat. Bagi Bonek, sosok seperti ini bukan sekedar pelatih, melainkan pembentuk identitas dan penyatu tim yang bisa menyalakan kembali api juang Green Force di tengah situasi sulit. Namun tantangan besar menanti. Atmosfer Gelora Bung Tomo yang syarat ekspektasi, serta kondisi tim yang belum stabil bisa menjadi ujian awal bagi pelatih yang dikenal tegas tersebut.
Namun begitu juga, banyak yang percaya pengalaman Tavares membangun PSM dari tim biasa menjadi juara bisa terulang di Surabaya. Ia dianggap mampu menanamkan kembali mental juara pada skuad Green Force. Laga melawan Persis Solo bisa jadi titik balik. Hasil pertandingan itu mungkin akan menentukan langkah manajemen, apakah tetap bersama Eduardo Perez atau mulai membuka pintu bagi Tavares. Kini Surat Tribun dan dunia maya mulai bulat mengarah ke satu nama. Bonek menilai, hanya sosok seperti Bernardo Tavares yang sanggup membawa Persebaya kembali berjaya dan disegani.